نعم. ومتى جاء مصطلح السلفية؟ فانظر متى وجدت هذه الظاهرة. الواقع في أوائل القرن الماضي هذا. نعم. الواقع أنه كان التعبير السابق على ذلك التعبير كلمة الوهابية، ثم إن هؤلاء الذين كانوا يرفعون هذا الشعار نعم وجدوا أن هذا يجعلهم محصورين في اتباع شخص واحد محمد بن عبد الوهاب، ورأوا أن هذا يعني لا يليق. شخص محمد بن عبد الوهاب شخص يصدق عليه أن يعني يصيب وأن يخطئ وأن ينحرف وإلى آخره. اتباع فريق أو أمة من الناس لشخص غلط، فوجدوا أن من الخير أن يفكوا علاقتهم بشخص وأن يجعلوا علاقتهم بمصدر، ذلك المصدر الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في الأجيال الثلاثة. نعم. فاستبدلوا بكلمة الوهابية. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, kali ini kita akan membantah kitab yang berjudul As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah la Mazhab Islami yang diterbitkan di Indonesia dengan judul Salafi, Sebuah Fase Sejarah Bukan Mazhab, karya Dr. Said Ramadan Al-Buti, yang serangannya ini adalah wujud rasa sempit dirinya terhadap pendapat-pendapat mazhab salaf yang menghadang berbagai bid'ah dan pemikiran sesat yang bertentangan dengan manhaj salafus saleh. Buku Ramadan ini menjadi rujukan Aswaja Asy'ariyah dalam menyerang akidah dan manhaj salafi wahabi. Bantahan ini saya nukilkan dari Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, sebuah sanggahan yang kokoh dan memuaskan serta bahasanya yang ringan dan mudah dimengerti. Ada puluhan syubhat yang dibantah. Kali ini kita akan bantah 3 dulu. Yang pertama, menganggap salaf sebagai manhaj adalah bid'ah katanya. Pernyataan Ramadan di halaman 23, salaf tidak lain hanyalah periode waktu. Paling jauh Rasulullah menyebutnya sebagai masa terbaik. Sebagaimana beliau menyebut setiap masa yang datang kemudian sebagai masa yang lebih baik dari masa sebelumnya, bilang dimaksud salaf adalah satu jamaah Islam yang memiliki manhaj tertentu dan hanya khusus untuknya, maka ini termasuk bid'ah katanya. Bantahannya, penafsiran Ramadan terhadap salaf sebagai periode waktu bukan sebagai sebuah jamaah adalah penafsiran asing dan batil. Apakah sebuah periode waktu bisa disebut salaf? Tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Sebutan itu tidak lain dimutlakkan untuk sebuah jamaah kaum mukminin yang hidup pada masa pertama Islam, yang mereka berkomitmen dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka terdiri dari kaum muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Rasulullah SAW mendeskripsikan mereka dengan sabda beliau, khairukum qarni, thumman ladina yalunahum, thumman ladina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada masaku, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Ini adalah deskripsi untuk sebuah jamaah, bukan untuk suatu periode waktu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan terjadinya perpecahan umat di kemudian hari, beliau bersabda terkait seluruh golongan yang ada. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, kata beliau. Kemudian beliau mendeskripsikan satu golongan yang selamat ini, dia mengatakan bahwa ia adalah golongan yang mengikuti dan berjalan sesuai manhaj salaf. Sabda beliau adalah, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan manhajku dan para sahabatku hari ini. Sabda ini menunjukkan bahwa ada satu jamaah salaf pada masa dahulu dan ada satu jamaah di masa akhir yang mengikuti manhaj jamaah pendahulu tersebut. Dan ada juga banyak jamaah yang menyelisihi dan mendapat ancaman berupa neraka. Ancaman ini tidak lain disebabkan kesesatan jamaah-jamaah tersebut dan penyelisihannya terhadap jamaah yang selamat atau firqatun najiyah. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Ramadan di halaman 20 dan 21 yang mengatakan menjadi hak seorang pengusung salah satu pendapat dari 2 pendapat atau lebih untuk menganggap bahwa pendapatnya lah yang benar, akan tetapi dia tidak berhak untuk menyatakan dengan tegas bahwa pendapat-pendapat yang berbeda dengannya itu sesat dan keluar dari wilayah petunjuk. Bantahannya adalah, kita sampaikan kepada Ramadan Al-Buti bahwa hal ini tidak mutlak seperti yang dia sampaikan. Perbedaan pendapat hanya bisa diberlakukan untuk masalah-masalah cabang yang merupakan ruang lingkup ijtihad. Sedangkan dalam masalah akidah,
tidak membuka pintu ijtihad. Ia bersifat tauqifi. Siapapun yang menyelesaikan permasalahan akidah akan dianggap kafir atau sesat sesuai dengan tingkat penyelisihannya. Generasi salaf sendiri telah menyatakan sesat kepada sekte Qadariyah, Khawarij, dan juga Jahmiyah. Mereka juga menyatakan kafir sebagian kelompok tersebut disebabkan penyelisihan mereka terhadap manhaj salaf. Syubhat yang kedua adalah tidak mengapa generasi khalaf menyelisih manhaj salaf katanya. Dari halaman 32 hingga 47, Ramadan mencoba mencari pembenaran untuk tindakan generasi khalaf yang menyelisih manhaj generasi salaf. Ya ini karena wilayah negeri Islam semakin luas katanya. Masuknya beragam bangsa ke dalam agama Islam dengan membawa berbagai budaya asing. Semakin meluasnya ruang lingkup kehidupan dengan berbagai mode pakaian, seni bangunan, ragam perabot makan dan produk lainnya. Demikian seterusnya seperti yang diungkapkan oleh Ramadan Al-Buti dalam pembahasan yang amat panjang. Hingga di bagian akhir Ramadan menyatakan sekiranya cara pandang dan ijtihad generasi salaf itu sendiri menjadi hujjah, maka tidak lagi membutuhkan bukti dan dalil sandaran untuk menguatkannya. Karena dia sendiri adalah dalil. Maka sudah seharusnya cara pandang mereka yang saling berjauhan dan bertentangan semuanya adalah hak dan benar. Sudah seharusnya kita kembali ke sana dan tak perlu ragu untuk merujuknya walaupun untuk pendapat yang kurang jelas. Para salaf itu ketika menghadapi permasalahan yang kontradiktif dan goncang sudah barang tentu tidak memerlukan satu manhaj ilmiah yang bisa mengoreksi batasan-batasan maslahat. Bantahannya adalah, pertama, bahwasanya generasi salaf tidak berselisih pendapat dalam masalah akidah dan iman. Mereka berselisih pendapat hanya pada perkara ijtihad dalam masalah cabang atau furu'. Perbedaan pendapat ini tidak disebut sebuah kegoncangan dan kontradiktif seperti yang dinyatakan oleh Ramadan Al-Buti. Ijtihad mereka tidak lain adalah ijtihad yang membuahkan pahala. Yang kedua, Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Sabda beliau, hendaklah kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku, kata Rasulullah. Beliau juga bersabda terkait golongan yang selamat. Beliau mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan para sahabatku hari ini. Sedangkan Allah memuji orang-orang yang mengikuti generasi salaf dan ridho kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga. Imam Malik bin Anas mengatakan, tidak ada yang bisa memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang bisa memperbaiki generasi awalnya. Maka mengikuti generasi salaf dan mengambil perkataan mereka menjadi satu keharusan, apalagi terkait masalah akidah. Sebab perkataan mereka adalah hujjah, sebagaimana yang ditetapkan di dalam prinsip dasar. Syubhat yang ketiga, menolak perbedaan salaf dan khalaf. Pada halaman 13 dan 14, Ramadan Al-Buti mengingkari adanya satu golongan kaum muslimin yang berbeda dari berbagai golongan lain yang berbeda-beda dan terpecah belah. Golongan ini biasa disebut salafiyah. Dia menegaskan tidak ada perbedaan antara salaf dan khalaf, yaitu generasi akhir. Tidak ada tirai pembatas di antara mereka dan tidak ada juga pembagian kelompok katanya. Bantahannya adalah, di dalam pernyataan Ramadan Al-Buti ini ada penolakan terhadap sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, La tazalu ta'ifatum min ummatil alal haqqi la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Akan tetap ada satu golongan dari umatku yang berada di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menelantarkan dan menyelisihi mereka. Juga ada sabda beliau, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Ditanyakan kepada beliau, siapakah golongan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah golongan yang berada di atas jalanku dan sahabatku hari ini. Kedua hadis ini menunjukkan adanya perpecahan dan perbedaan antara generasi salaf berikut para pengikutnya dengan golongan yang lain. Generasi salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka tetap konsisten untuk membedakan pengikut sunnah dengan ahli bid'ah dan berbagai kelompok sesat lainnya.
Mereka menamakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pengikut Salafus Saleh. Tulisan-tulisan mereka penuh dengan pernyataan sikap tersebut. Mereka memberi bantahan terhadap kelompok-kelompok yang bertentangan dengan golongan Ahlus Sunnah dan pengikut Salaf. Sedangkan Ramadan Al-Buti menolak kenyataan ini, yang berkonsekuensi menolak realitas dan menyelisih berita yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang adanya perbedaan dan perpecahan di dalam umat ini, dan bahwa hanya ada satu kelompok yang tetap memegang kebenaran. Demikianlah 3 syubhat dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.